Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Sebelum memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tria Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Yang kedua ada Shirley Eka Malinda dengan 3 digit NIM terakhir 126. Yang ketiga ada Rahajeng Dian Vita Azalia dengan 3 digit NIM terakhir 200. Yang keempat ada Nur Rahmatul Ulumia dengan 3 digit NIM terakhir 230. Dan yang terakhir saya sendiri, Atia Putri Mumtaza dengan 3 digit NIM terakhir 279. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping adalah proses perkembangan sistem pencatatan akuntansi dari cara yang sangat sederhana hingga menjadi sistem yang lebih kompleks dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada awalnya, kegiatan usaha yang menggunakan pembukuan pencatatan tunggal atau single entry, di mana transaksi dicatat secara terbatas, yaitu hanya berfokus pada arus kas. Sistem ini mudah diterapkan, tetapi memiliki banyak kelemahan karena tidak mampu menunjukkan posisi keuangan secara menyeluruh, serta sulit mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Seiring berkembangnya skala usaha, hubungan kredit, serta tuntutan akuntabilitas, single entry menjadi tidak memadai. Dari sinilah pencatatan berpasangan atau double entry berkembang, yang secara formal diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Apa itu pencatatan berpasangan? Pencatatan berpasangan atau double entry adalah sistem pencatatan transaksi keuangan yang didasarkan pada prinsip keseimbangan, di mana setiap transaksi dicatat pada dua sisi yang saling berlawanan, yaitu debit dan kredit. Sistem ini berlandaskan pada persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, yang bertujuan memastikan akurasi, keseimbangan, dan kelengkapan laporan keuangan. Dengan demikian, pencatatan berpasangan menjadi landasan konseptual bagi perkembangan akuntansi sebagai sistem informasi keuangan yang modern. Kemudian, kita akan membahas mengenai perkembangan prinsip-prinsip dari akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kita mulai dari era yang pertama, yaitu era prastandarisasi di abad 15, yaitu sekitar tahun 1800-an. Sebelum membahas itu, seperti kita tahu bahwa arti kata dari prinsip dapat diartikan sebagai sebuah pegangan atau pedoman dalam menjalankan sesuatu, sehingga prinsip akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat pedoman atau aturan yang mengatur perusahaan dalam melaporkan informasi keuangan mereka. Aturan-aturan ini dibuat agar dapat memastikan bahwa laporan keuangan tadi lengkap, konsisten dan juga dapat dipercaya oleh pihak luar, sehingga pihak luar bisa berinvestasi pada perusahaan dan perusahaan bisa menjalankan aktivitasnya dalam jangka masa yang lama. Kemudian di era prastandarisasi ini dicetuskan oleh Luca Pacioli, yaitu seorang matematikawan dan biarawan Italia di abad ke-15. Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi dunia karena pada tahun tersebut, yaitu di tahun 1494, ia telah mempopulerkan sebuah sistem double entry bookkeeping atau pembukuan berpasangan. Sistem inilah yang digunakan sebagai dasar hingga sekarang bagaimana dalam mencatat akuntansi itu tadi. Kemudian di masa abad 15 tadi masih belum ada prinsip yang kaku. Jadi hal yang dicetuskan oleh Luca Pacioli masih belum digunakan secara umum, secara massal di masa itu, karena hal yang dicetuskan oleh Luca Pacioli tadi, prinsip yang dicetuskan tadi hanya baru digunakan sebagai alat mencatat utang piutang pedagang agar mereka tidak lupa. Setelah masa prastandarisasi tadi, zaman mulai berkembang semakin maju sehingga kita memasuki era revolusi industri, yaitu di tahun 1800 hingga 1900-an. Di masa ini mulai muncul berbagai macam perusahaan besar, misalnya seperti perusahaan kereta api dan juga pabrik. Dan tentunya mereka memiliki aset atau mesin-mesin yang jumlahnya sangat banyak dan juga besar, sehingga kebutuhan akuntansi yang digunakan juga bisa berubah, yaitu seperti kebutuhan modal, di mana perusahaan memerlukan investor dari luar, sehingga laporan keuangannya harus bisa mulai dipercaya oleh orang asing, bukan hanya dari pemiliknya. Kemudian karena jumlah aset seperti mesin tadi itu sangat besar dan juga banyak, dan dalam operasi perusahaan tadi pasti semakin lama nilai guna dari mesin tadi akan semakin turun, maka muncullah konsep depresiasi atau penyusutan. Konsep ini digunakan pada mesin pabrik yang pastinya setiap mesin
setiap tahunnya mulai mengalami penurunan seiring masa pakainya. Jadi mesin yang sudah digunakan bertahun-tahun pasti fungsinya akan berbeda ketika kita baru pertama kali membeli mesin tadi. Setelah masa prastandarisasi tadi, zaman mulai berkembang semakin maju sehingga kita memasuki era revolusi industri, yaitu di tahun 1800 hingga 1900-an. Di masa ini mulai muncul berbagai macam perusahaan besar, misalnya seperti perusahaan kereta api dan juga pabrik. Dan tentunya mereka memiliki aset atau mesin-mesin yang jumlahnya sangat banyak dan juga besar, sehingga kebutuhan akuntansi yang digunakan juga bisa berubah. Kemudian di masa perkembangan selanjutnya adalah memasuki era krisis dan munculnya GAAP, yaitu di tahun 1930-an. Ini terjadi dilatar belakangi oleh titik balik paling krusial yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu peristiwa The Great Depression di tahun 1929. Di peristiwa tersebut, banyak perusahaan yang memanipulasi angka sehingga memicu kehancuran dari pasar saham. Kemudian, pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan untuk membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC dan mulai merumuskan sebuah prinsip, yaitu GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. GAAP inilah yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam mencatat siklus akuntansi mereka, sehingga mereka memiliki dasar atau pedoman akuntansi tadi, yaitu berupa GAAP. Tujuannya adalah agar setiap perusahaan memiliki standar yang baku atau yang sama dengan perusahaan lainnya, dan perusahaan tidak bisa asal-asalan dalam membuat laporan nantinya. Kemudian masa selanjutnya adalah di era harmonisasi global yang dimulai tahun 1970-an hingga tahun 2001. Di masa ini berbagai macam teknologi sudah mulai berkembang sebagai bentuk akibat dari globalisasi yang menjadikan setiap negara jaraknya itu bisa dibilang pudar. Artinya tidak terbatas atau tidak ada kesulitan untuk bisa bertukar informasi antara negara tadi. Karena terjadi globalisasi, standar akuntansi yang digunakan setiap negara juga berbeda-beda karena negara tadi menyesuaikan dengan kondisi, budaya, dan lingkungan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian pada April tahun 2001, badan yang mengatur standar akuntansi, yaitu di International Accounting Standard Committee atau disebut dengan IASC, berkembang menjadi sebuah badan, yaitu di International Accounting Standard Board atau IASB. Di badan ini, karena mengalami perkembangan, sehingga standar akuntansi secara internasional yang menjadi standar sebelumnya berubah juga menjadi standar baru, yaitu disebut dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS. Tujuannya adalah agar laporan keuangan perusahaan di negara-negara seperti Indonesia, Inggris, atau Jepang bisa dibaca dengan standar yang mirip atau yang serupa, karena paradigmanya berubah dari mencatat harga beli yang disebut dengan historical cost menjadi bergeser ke harga pasar saat ini atau fair value. Masuki masa selanjutnya yaitu era modern atau masa kini, di mana di era modern ini sudah berbasis prinsip dan juga digital yang mulai berkembang. Perkembangan prinsip akuntansi sehingga menjadi bergeser ke arah yang pertama, bisnis sudah menjadi lintas antar negara, sehingga standar akuntansi yang digunakan tentunya harus sama atau baku antara satu negara dengan negara lainnya agar bisa memudahkan proses bisnis atau pencatatan akuntansi perusahaan nantinya. Seperti penggunaan standar akuntansi yaitu IFRS tadi, International Financial Reporting Standards. Kemudian akuntansi juga mulai memperhatikan prinsip ESG yaitu Environmental, Social, and Governance atau prinsip lingkungan, sosial, dan juga tata kelola pemerintahan, karena akuntansi juga bisa digunakan untuk mengelola dampak perusahaan bagi lingkungan sekitarnya. Contohnya ketika perusahaan beroperasi atau menjalankan kegiatannya, pasti memiliki dampak pada lingkungan sosialnya, pada lingkungan sekitarnya, dan juga berdampak pada tata kelola pemerintahan atau perusahaan setempat, di mana prinsip ini dikenal juga dengan prinsip akuntansi keberlanjutan.
Jadi prinsip akuntansi yang dimulai dari Luca Paccoli tadi, dari prinsip yang dasar yaitu sistem pembukuan berpasangan tadi, semakin berkembangnya zaman juga semakin menjadi lebih kompleks dan semakin fokus pada isu-isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya hingga saat ini sudah berkembang menjadi akuntansi berkelanjutan yang membahas tentang unsur lingkungan, sosial, dan juga tata kelola pemerintahan. Kemudian prinsip akuntansi yang sekarang juga bergeser ke arah teknologi karena sudah munculnya yaitu real-time accounting yang memudahkan proses akuntansi dan juga pencatatan misalnya masuknya barang atau keluarnya barang. Prinsip akuntansi juga menjadi lebih beradaptasi dengan data yang bergerak dengan cepat. Selanjutnya adalah perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan data transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi secara terstruktur. Selanjutnya adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas modal dan alat produksi, serta kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba. Akuntansi dan kapitalisme saling berhubungan, karena akuntansi menjadi alat utama dalam sistem kapitalisme untuk mencatat dan mengukur laba, aset, serta kinerja perusahaan sehingga pemilik modal dapat mengambil keputusan bisnis secara tepat. Relevansi sejarah akuntansi. Mempelajari sejarah akuntansi memiliki peran penting bagi praktek akuntansi modern. Sejarah dipandang sebagai sarana untuk memahami konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi sistem akuntansi saat ini, seperti konsep kas, laporan keuangan, serta pengukuran kinerja pada perusahaan. Selain itu juga, pemahaman terhadap evaluasi teori akuntansi membantu praktisi melihat bagaimana perubahan pemikiran di masa lalu mempengaruhi praktek yang digunakan pada saat ini. Pengetahuan tersebut juga dikaitkan dengan kemampuan pengembangan standar akuntansi, melakukan analisis keuangan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Jadi, sejarah bukan hanya sekedar informasi masa lalu, tetapi juga sebagai landasan konseptual yang langsung mempengaruhi kualitas praktek akuntansi kontemporer. Yang pertama, relevansi akuntansi menunjukkan transformasi fungsi akuntansi. Sejarah menggambarkan perubahan akuntansi dari pencatatan sederhana menjadi disiplin yang strategis dan ilmiah, sehingga memperlihatkan bahwa peran akuntansi terus berkembang mengikuti kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengaitkan akuntansi dengan dinamika sosial dan ekonomi. Perkembangan praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan juga globalisasi, yang berarti sistem akuntansi modern ini tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan bisnis yang lebih luas. Yang ketiga, menopang pengambilan keputusan manajerial. Teori akuntansi dipahami sebagai kerangka konseptual yang membantu interpretasi data keuangan, mendukung keputusan manajemen, dan juga menyusun kebijakan organisasi secara lebih rasional. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai isu-isu akuntansi internasional. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian isu akuntansi internasional. Isu akuntansi internasional adalah berbagai permasalahan, tantangan, dan perbedaan yang muncul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi akuntansi ketika aktivitas bisnis dan pelaporan keuangan melibatkan lebih dari satu negara. Isu ini timbul karena adanya perbedaan standar akuntansi, sistem hukum, kondisi ekonomi, budaya, mata uang, serta regulasi antar negara yang dapat mempengaruhi keterbandingan, keandalan, dan transparansi laporan keuangan secara global. Isu-isu utama akuntansi internasional yang sering dibahas dalam praktik, standar, maupun penelitian akademik ada 5. Yang pertama ada harmonisasi dan konvergensi standar akuntansi. Isu ini muncul akibat perbedaan IFRS dan standar nasional serta tantangan penerapan IFRS di berbagai negara. Perbedaan interpretasi standar mengurangi keterbandingan laporan keuangan global. Yang kedua, perbedaan lingkungan ekonomi, hukum, dan budaya. Perbedaan sistem hukum, tingkat perlindungan investor, dan budaya mempengaruhi praktik serta kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menyebabkan variasi konservatisme dan profesional judgment antar negara. Isu yang ketiga ada translasi mata uang asing.
Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam penentuan mata uang fungsional dan dampak fluktuasi kurs. Perlakuan fisik kurs mempengaruhi laba dan ekuitas. Yang keempat adalah konsolidasi dan business combination lintas negara. Akuisisi internasional menghadapi kesulitan penilaian fair value dan pengakuan goodwill. Perbedaan struktur pengendalian memperumit konsolidasi laporan keuangan. Yang terakhir atau kelima ada transfer pricing dan pajak internasional. Penetapan harga transfer lintas negara mempengaruhi laba, pajak, dan sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak global. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.